Hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk memulai persekutuan kami, untuk ibadah kami yakin dan percaya berkat kasih karunia Tuhan terus Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga ibadah kami persembahkan kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Saya undang kita semuanya, dimanapun kalian berada di rumah maupun di sekolah. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Mau bergoyang lagi buat Tuhan? Kita mau katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai Timu Tuhan, dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu,
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semua baik, semua sehat ya? Kesempatan yang baik pagi hari ini kita akan sedikit dengarkan firman Tuhan untuk renungan hari ini. Sebelum masuk mari kita berdoa sebelumnya ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, rahmat dan anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan telah berkati kami, bangun pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan, dengan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, waktu kesempatan yang baik ini pun kami boleh menikmati firman-Mu. Tuhan mengurapi, baik hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, juga mereka yang mendengar. Buat kami mengerti akan firman-Mu dan tujuan firman-Mu ini. Untuk kami boleh Tuhan dimotivasi oleh firman-Mu, dibangkitkan, dan kami boleh hidup melakukan apa yang menjadi firman-Mu katakan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, teman-teman semuanya di rumah. Satu hal kita lihat saat ini, keadaan sekeliling kita yang kita tinggali ini sudah begitu luar biasa. Dibanding waktu saya masih SMP, SMA, kemajuannya luar jauh dari dulu, saudara-saudara ya. Dan sangat-sangat maju, di mana akhirnya terlihat di sini kalau kita yang hidup saat ini, anak-anak sekolah, SMP, SMA, bahkan SD, tidak bisa mengimbangi kemajuan saat ini yang terjadi. Yang terjadi ialah kita menjadi orang yang tertinggal di belakang. Ya, orang-orang yang zaman dahulu lagi. Saya pun udah umur kepala 6 ini pun harus mengikuti kemajuan-kemajuan yang terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mengimbangi kemajuan yang terjadi saat ini? Kitab firman Tuhan menuliskan demikian. Amsal 13 ayat yang keempat menuliskan, hati pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kitab Amsal ini adalah sebuah petuah atau nasihat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat dari Amsal ini. Ini sebuah petuah, sebuah nasihat. Ya, dikatakan hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kenapa kok penuh keinginan tapi kok sia-sia? Karena orang malas gak berbuat apa-apa. Orang malas cuma mau tapi tidak ada kerja yang dibuat oleh orang malas itu. Teman-teman semuanya, firman Allah tidak mengajarkan manusia itu menjadi pemalas. Paulus mengatakan yang tidak bekerja jangan makan, bayangkan. Keras sekali itu kedengarannya ya. Walaupun keadaan situasi saat ini terlihat begitu membuat manusia sedang dimanjakan. Betul dah? Mau makan tinggal Grab, tinggal GoFood, udah, tinggal Shopee Food. Beres, di rumah saja. Mau makan apa aja, itu udah disediakan ya. Waduh, di HP kita dijajah itu udah disediakan. Mau makan apa, dengan harga-harganya semuanya. Langsung dikirim sampai di rumah. Enak sekali, mau minum-minuman, aduh. Ini yang seger-seger apa ya, tinggal lihat di HP. Mau belanja, tinggal lihat di HP. Mau beli keperluan apa aja, toko masuk rumah. Bayangkan sekarang. Dulu kita mesti ke jalan kaki atau naik motor, paling enggak nyamperin rumah makan itu, warung atau restoran itu. Sekarang sampai warung-warung pun kalau mereka enggak ikut programnya ini, mereka pun rasa mereka kehilangan banyak uang. Maka itu warung-warung kecil pun ada juga GoFood-nya, ada juga Grab-nya melayani ke sana. Karena apa? Dengan cara gitu penjualan mereka lebih untung, lebih banyak yang lakunya. Kita lihat di sini bahwa kemajuan ini mesti disertakan dengan satu pola hidup kita yang juga maju, ya. Udah sampai begitu hebatnya kemajuan saat ini, bahkan penjualan pembelian ke luar negeri pun bisa lewat HP. Dulu saya ingat bapak saya kalau mau di Jakarta, kami tinggal mau telepon ke Madiun, itu mesti ngantri di kantor Telkom, pakai kamar nomor sekian, ya, antri dulu ya. Nomor 3 di bilik nomor 4, telepon di situ. Teleponnya masih putar ker gitu. Sekarang di tangan, Rek. Ke Amerika di tangan, Rek, ngomong dengan orang di Amerika. Itu kemajuan, ya. Ini siapa penggagas, pembuat hal-hal yang hebat ini siapa? Mereka orang-orang yang mau membayar harga, ya. Mau membayar harga. Firman Tuhan menuliskan bahwa hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia. Cuma bisa menghayal pingin gini. Tapi nggak ada usaha apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Saudara-saudara. Harus maju, harus bangkit, harus hidup yang benar sekarang. Firman itu Tuhan itu paling benar. Mengajarkan pada kita untuk kita jadi orang yang rajin agar diberi kelimpahan.
Kita lihat di sini bahwa di masa yang tidak terhentikan lagi dengan teknologi, kemajuan programmer hebat ya, yang melahirkan FB atau Facebook, gitu, Mark Zuckerberg dan pendiri penemu WA itu si Jan Koum, itu anak-anak muda tuh hebat sekali. Penghasilan mereka udah miliaran, triliunan malah. Kalau dihitung ke rupiah udah triliun rupiah mereka punya pendapatan, bayangkan. Apa mereka juga orang-orang yang kaya kayak orang tuanya? Enggak, orang tuanya sederhana biasa. Tapi mereka punya kemauan yang kaya, yang hebat. Mereka melatih diri mereka untuk berani capek. Orang kalau rajin itu berani capek, ya. Kalau capek itu enggak apa-apa, tapi orang yang capek itu, Amsal bilang, orang yang lelah yang bekerja dengan rajin itu tidurnya enak. Orang yang berani bayar harga, ya. Jadi bukan bicara duit, maksudnya harga daripada waktu. Mereka berani buang waktu mereka untuk satu hal yang mereka kejar dengan sebaik-baiknya. Mereka orang yang fokus, mereka orang yang tekun, terus melakukannya dengan benar, dengan baik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Kita lihat di sini bahwa ketekunan, kemauan kuat yang fokus terus, tidak puas dengan hasil temuan ini, berkembang lagi, bertambah lagi. Waduh, udah berapa? Udah 20.000 pengikut kita. Mesti maju lagi, maju sampai akhirnya sampai jutaan mereka punya pengikut yang menggunakan Facebook dan WhatsApp. Semua berlalu begitu cepat seperti tidak terkendali. Harus diimbangi dengan pola hidup yang berubah. Tidak bisa kita pakai falsafahnya orang Jawa, ya. Alon-alon asal kelakuan. Nggak bisa sekarang. Semua sekarang harus berlari maju ke depan sana. Itu tugas daripada anak-anak muda, Anda di rumah, ya, pelajar SMP, SMA, semua tuh harus seperti itu sekarang berpikirnya. Belajar lebih banyak lagi, enggak ikut program sekolah lagi. Ini pelajaran yang bab keempat ini belum, ini pelajari itu. Baca itu, buat apa yang harus dijawab, yang harus ditanya kepada guru-guru. Itu orang yang rajin, yang berpikir maju ke depan. Bahkan bab 5 udah dibaca, dipelajari, apa yang harus ditanya. Nah, itulah orang yang mau maju. Itulah orang yang rajin. Mereka mencapai kekayaan yang begitu besar dengan usaha tanpa lelah dalam usia masih sangat muda. Sampai kadang-kadang mereka tidur pun susah untuk waktunya, karena mereka rasa 24 jam itu masih kurang buat mereka. Ada artis-artis kita, saya salut dengan artis seperti Raffi Ahmad, ya, Andre Taulani, Sule, bayangin itu, ya. Sule, itu nggak main-main itu. Mereka itu bekerjanya ya kayak Tukul, itu bekas gelandangan di Jakarta itu. Saya tahu tuh tempatnya dia jadi gelandangan dulu. Tapi akhirnya apa? Dengan kerja keras, dengan kemauan, dengan fokus, akhirnya jadi orang sukses semuanya. Mereka tidur mungkin sehari cuma 3 jam, 4 jam. Tentu mereka ekstrak dengan bantuan suplemen dalam hidup mereka, ya. Tapi apa yang mereka capai? Waduh, luar biasa. Rumah mereka istana semuanya. Kenapa mereka bisa mencapai itu? Mereka prinsipnya satu, jangan malas. Tukul bilang sampai keringat kita ini menjadi hasil dari keringat, kristalisasi keringat, dia bilang gitu. Karena apa? Keringat yang terus-menerus mereka lakukan. Nggak lihat waktu lagi, hidup dalam mobil, makan dalam mobil. Mobilnya Raffi Ahmad itu baju begitu banyak, sepatu, celana udah siap semuanya. Kalau perlu ganti dalam mobil. Tapi apa yang didapat, waduh, luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang mana, dan mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar, yang melatih pikiran mereka untuk bisa menghafal. Karena setiap skenario mereka mesti hafal, mesti tahu, mesti ngerti, nggak boleh salah saat tampil. Bapak Ibu, orang-orang malas itu apa yang didapatkan, ya? Amsal 19 ayat 24 itu menuliskan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam mangkok, ke dalam pinggan, ya. Tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Bayangin udah celupin tangan dalam mangkok itu pinggan, balikin ke mulut aja malas. Itu bukan malas lagi, nggak tahu penyakit apa itu. Malas kuadrat itu namanya, ya. Apa yang didapat dari orang-orang yang malas? Tidak ada. Nggak ada yang didapat dari orang malas. Cuma apa? Orang malas biasanya pinter bikin alasan. Padahal waktu orang pinter mendengar alasan itu, mereka tertawa. Karena apa? Itu alasan yang dibuat-buat yang untuk cari jalan keluar. Tapi jalan keluarnya itu apakah itu jalan keluar untuk menjadi baik? Tidak. Orang malas itu nggak pernah jadi jalan keluar untuk jadi baik. Tapi makin buruk keadaan mereka. Makin tidak berbuat apa-apa mereka alasan-alasan itu. Itulah kalau menjadi
seorang yang malas. Apa yang di depan orang malas tidak ada, pikirannya penuh keinginan tapi sia-sia, cuma menghayal saja, tidak ada yang bisa diraih. Firman Tuhan menuliskan, tapi orang rajin diberi kelimpahan. Siapa yang ingin diberi kelimpahan, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi luar biasa, siapa yang mau itu? Mari dimulai dengan kemauan, ya, dengan fokus, dengan tekun, dan berani capek untuk melakukan semuanya itu. Jangan cuma nongkrong aja yang capek, jangan cuma jagongan aja yang capek, pulang ngantuk tidur, tapi mari berusaha. Mau belajar yang capek, mau fokus yang capek, mau tekun biarpun capek tapi tekun lakukan. Itu semua membuahkan sesuatu yang hebat. Banyak makanan minuman instan saat ini, banyak sekali ya. Tapi tidak ada menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil dengan instan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Di Malang itu ada anaknya orang kaya, super kaya. Rajanya kayu jati di Indonesia itu dia, bapaknya itu. Kayanya luar biasa, raja kayu jati Indonesia. Tapi waktu bapak ibunya meninggal, kekayaan yang saat itu tahun 80-an udah dihitung miliaran. Dalam hitungan 3-6 bulan habis rata. Karena apa? Habis di meja judi oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka nggak ada yang sekolah. Nggak ada yang pinter. 6 bulan rumah mereka dari gedung-gedung yang bagus masuk dalam gang. Kontrakan semua. Mobilnya yang begitu banyak. Habis semuanya. Karena apa? Tidak mempunyai hidup yang pandai, sehingga tidak punya kebijakan dalam hidupnya, sehingga harta sebesar apapun ludes dalam waktu bilangan bulanan. Hati-hatilah untuk kita menjadi yang baik, menjadi yang pinter, menjadi yang sukses, untuk menjadi yang kelimpahan. Kita harus rajin, kita harus tekun, kita harus berani fokus pada apa yang kita kejar. Berani berlelah dengan tidak memanjakan diri ini. Filsafat Cina itu berkata, siapa berani menyiksa dirinya untuk masa depan, menyiksa dirinya. Maksudnya sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar untuk masa depan. Siapa yang berani menyiksa dirinya untuk masa depan, akan hidup dalam kebahagiaan dan kesenangan. Ini falsafah orang Cina. Maka itu orang Cina kalau fokus-fokus seperti itu, nggak heran, karena mereka memegang falsafah ini. Kalau saudara semua, ya, yang masih sekolah ini mau berani dari sekolah sekarang, baik SMP, SMA, berani fokus, berani maju. Gak ada yang rugi kalau kita rajin, gak ada yang dirugikan. Diri kita pun gak dirugikan. Kita gak akan jadi orang yang kuper atau kurang pergaulan. Bukan jadi orang yang gak ngerti kemajuan. Justru orang yang rajin, yang pintar itu, yang lebih tahu dulu pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada saat ini. Oleh sebab itu, dengan kemajuan itu, maka dia akan berhasil. Kenapa orang rajin itu berdosa? Yakobus 4 ayat 17 menuliskan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Belajar itu berbuat baik loh. Belajar bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan tekun, itu berbuat baik. Dia tidak berdosa. Tapi kalau tahu berbuat baik untuk dirinya, dia nggak melakukan. Firman Tuhan mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, udah berapa banyak kali mungkin kita melakukan dosa karena tidak mau berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita sudah berdosa kepada Tuhan. Ayo kita berhenti, ayo kita bertobat, ayo kita mulai sungguh-sungguh fokus untuk kita boleh maju, boleh rajin, boleh tekun di dalam segala hal. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi maju. Amsal 22 ayat 29 menuliskan di Alkitab, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Hebat ya. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa ditulis? Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap? Bukan cakep wajahnya, bukan kayak Raffi Ahmad cakep orangnya. Tapi dia juga orang yang cakap sehingga dia bisa kaya luar biasa ya hidupnya ya. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.
Raffi Ahmad pernah diundang ke istana. Saya pernah lihat ya, Andre Taulany pernah, Sule pernah ya, diundang oleh Jokowi untuk ada di sana, dijemput untuk bicara dengan dianya. Orang-orang cakap ini berdiri di hadapan raja-raja, berdiri di hadapan presiden-presiden. Waduh, ini kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita mendengar ada anak-anak Immanuel yang dipanggil oleh presiden. Karena apa? Karena kecakapannya dalam bekerja, kecakapannya dalam ilmu pengetahuan. Waduh, ini orang-orang sudah menggenapi firman Allah. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Mau menjadi orang yang dihormati, yang berdiri di hadapan raja-raja, mari. Berani. Masih muda itu harus berani. Berani capek, berani sungguh-sungguh, berani fokus, berani tekun. Untuk apa? Untuk maju nantinya. Terus maju, jangan pernah berhenti dalam melangkah. Terus maju, dan Tuhan akan menyertai semuanya ini. Masa tidak pernah berhenti, akan terus berlalu. Jangan masa yang maju ini, yang kita bisa mendapatkan segala-galanya di masa ini, akhirnya menjadi percuma dan sia-sia semuanya, karena kita tidak pernah berusaha untuk maju. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami melakukan kehendak-Mu, berbuat apa yang baik untuk kami, maka kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, dorong hati kami, untuk kami sungguh-sungguh, untuk kami bisa berhasil, untuk kami bisa tekun Tuhan, untuk kami bisa Tuhan, untuk lebih berani, untuk capek, untuk apa yang kami kejar dari pendidikan-pendidikan yang sedang kami raih. Sehingga dengan pendidikan ini, kami menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan pendidikan ini kami akan berdiri di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang yang mulia. Karena dari apa yang kami raih, dari ketekunan, dari kerajinan ini Tuhan, kami akan melihat juga Tuhan di sana ada. Dan Tuhan memberkati semuanya. Berkati semua murid-murid Tuhan sekolah Immanuel. Baik dari TK, SD, SMP, SMA. Biar mereka menjadi anak-anak yang rajin, yang tekun, yang mengejar masa depan yang rilang gemilang. Sehingga kalau semua itu tercapai dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang tua mereka juga untuk juga giat memperhatikan anak-anaknya dan memberkati setiap keperluan anak-anak saat anak-anak itu maju untuk tekun di dalam belajar. Berkati kepala-kepala sekolah semuanya di sekolah Immanuel. Berkati guru-guru. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih. Rahmat berkat Tuhan untuk keberadaan anak-anak ini ada di sekolah Immanuel. Mereka dididik lebih baik, lebih luar biasa, dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapak, Engkau dengar sembahyang kami kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur berkat anugerah Allah bagi kami semuanya. Amin. Tuhan memberkati semuanya.